Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya? Baik? Atau apakah ada yang sakit ataupun ada yang izin? Ya, sebelum belajar seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk KM untuk bisa memimpin doa. Ya, terima kasih kepada KM yang telah memimpin doanya. Untuk selanjutnya Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Abdul Qadir hadir ya. Yang kedua, Ahmad Jailani, Abu Bakar, Bagas Adi Nugroho, Khairul Tanjung, hadir gak? Terus Safinah, terus Marwan, Ija, Restu, Najwa, Firman, Haikal, Siti, dan yang terakhir Jainal. Ya, hadir ya semuanya. Gak ada yang izin ataupun gak ada yang sakit ya. Ya, untuk pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai materi mengenai rotasi dan revolusi bumi. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya anak-anak bisa membaca terlebih dahulu mengenai sedikit kata-kata yang setidaknya akan memotivasi kalian supaya bisa semangat untuk belajar lagi. Hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok. Belajarlah seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Ada yang tahu pengertiannya? Nah, maksud dari hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok ialah ketika kita tahu bahwasannya kita akan mati besok, kita bisa persiapan terlebih dahulu. Persiapan-persiapan di sini yaitu persiapan baik persiapan ilmu, persiapan amal ibadah, dan persiapan lain-lain. Sehingga ketika kita mati pada esok hari, kita sudah sudah mempunyai bekal yang mana bekal tersebut bisa membuat kita menjadi kalau dalam Islam kita bisa masuk surga karena kita mempunyai amal ibadah yang banyak. Lalu belajarlah seolah-olah kamu hidup selamanya, karena seperti yang kita ketahui bahwa belajar itu tidak ada batasannya. Belajar itu tidak hanya dikhususkan oleh anak-anak, tidak hanya dikhususkan untuk anak-anak, tidak hanya dikhususkan untuk laki-laki, tidak hanya dikhususkan untuk perempuan saja, tetapi semua orang yang hidup di bumi ini dari mulai anak-anak hingga orang dewasa wajib untuk belajar sampai ketika orang tersebut meninggal dunia, karena kata guru agama juga berkata bahwasannya belajar itu dimulai ketika kita dilahirkan ke dunia hingga kita diantarkan ke liang lahat atau ketika kita sudah mati. Nah, untuk materi yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini, yang pertama rotasi bumi, yang kedua revolusi bumi, yang ketiga akibat dari rotasi bumi, yang keempat akibat dari revolusi bumi, yang kelima manfaat rotasi bumi, dan yang terakhir manfaat dari revolusi bumi. Nah, untuk yang pertama mengenai rotasi bumi. Di sini anak-anak tahu pengertian dari rotasi itu apa gitu. Ya, betul. Pergerakan, perpindahan, betul sekali. Rotasi ialah pergerakan atau perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dari arah barat ke arah timur.
Jadi bumi itu berputar pada porosnya. Bumi berputar dengan kecepatan 1670 km per jam. Cukup Cukup cepat ya. Namun jadi pertanyaan bahwasanya kan bumi kita itu berputar tapi kita tidak merasa pusing. Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa alasannya? Ada yang tahu? Alasan yang paling logis, mengapa kita tidak pusing hidup di bumi ini meskipun bumi ini berputar dengan kecepatan 1670 km per jam, karena kecepatan 1670 km per jam itu sangat stabil dari mulai bumi diciptakan hingga bumi nanti dihancurkan pada hari kiamat. Akhirnya sehingga kita tidak akan merasa pusing karena kecepatan bumi itu stabil. Nah, untuk perhitungan rotasi bumi dimulai sejak matahari terbit hingga matahari terbit pada waktu lain. Waktu yang dibutuhkan bumi berputar pada porosnya ialah sekitar 23 jam 50 menit atau dibulatkan menjadi 24 jam. Nah, itu mengenai pengertian dari rotasi bumi. Nah, bisa dilihat anak-anak, inilah gambar ataupun video mengenai rotasi bumi gitu. Bisa dilihat bumi berputar pada porosnya. Yang kedua, revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi dan planet-planet lain mengelilingi matahari. Ada yang tahu berapa sih jumlah planet yang ada di galaksi Bima Sakti? Ada yang tahu berapa? Ya, betul 8. Yang pertama, planet yang paling dekat dengan matahari ialah planet Merkurius, lalu planet Venus, lalu planet Bumi, lalu Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, dan Uranus. Nah, itu planet-planet yang mengelilingi matahari. Kecepatan bumi ketika melakukan revolusi sekitar 30 km per detik. Cukup cepat ya. Sedangkan waktu yang dibutuhkan bumi untuk melakukan revolusi adalah 365 1/4 hari atau 1 tahun. Kenapa di sini dijelaskan 365 1/4 hari? Karena di setiap 4 tahun sekali bumi itu ataupun waktu yang dibutuhkan bumi untuk melakukan revolusi ialah sekitar 366 hari. Karena di setiap 4 tahun sekali akan sering disebut dengan tahun kabisat, yang dimana ketika tahun kabisat di bulan Februari, yang biasanya Februari itu hanya sampai tanggal 28, di tahun kabisat Februari itu sampai dengan tanggal 29 hari. Nah, untuk selanjutnya, bisa dilihat inilah gambaran mengenai revolusi bumi dan planet-planet lain mengelilingi matahari. Untuk selanjutnya, akibat dari rotasi bumi, yang pertama terjadinya siang dan malam. Tentunya dengan adanya rotasi bumi menjadikan adanya siang dan malam, karena bumi itu berputar pada porosnya. Ketika bumi atau bagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang hari, dan sebaliknya ketika bumi atau bagian bumi yang membelakangi matahari akan menjadi malam. Yang kedua, membelokkan arah angin dan arus laut. Yang ketiga, gerak semu harian matahari. Bisa dilihat ketika kita melihat ke langit, seakan-akan kita melihat bahwasannya matahari itu bergerak. Tapi kenyataannya bumi yang bergerak, bukan matahari yang bergerak. Karena matahari itu sebagai pusat tata surya, yang dimana planet-planet lain, khususnya bumi, yang bergerak mengelilingi matahari. Yang keempat,
membentuk zona waktu yang berbeda. Nah, dengan adanya rotasi bumi sehingga membedakan waktu-waktu yang ada di bumi gitu. Contohnya di Indonesia itu contohnya jam 7 pagi. Terus di Arab Saudi, karena kita berbeda waktu, di Arab Saudi sekitar pukul 3 pagi. Ataupun jangan jauh-jauh ya, contohnya di waktu Indonesia bagian barat, di Bandung contohnya jam 7 pagi. Di waktu Indonesia bagian tengah, di Bali itu jam 8 pagi. Nah, itu akibat dari rotasi bumi. Dan yang terakhir, bentuk bumi menjadi tidak bulat sempurna karena saking lamanya bumi itu berputar pada porosnya, sehingga bumi yang awalnya bentuknya bulat lama-kelamaan menjadi lonjong ataupun tidak bulat sempurna. Untuk selanjutnya, akibat dari revolusi bumi, yang pertama adanya gerak semu matahari. Sama yang tadi yang sudah Bapak jelaskan mengenai gerak semu harian matahari, yang dimana matahari itu dikelilingi atau diputari oleh planet-planet yang ada di tata surya atau di galaksi Bima Sakti. Yang kedua, membedakan waktu siang dan malam. Dengan adanya revolusi bumi, kita bisa merasakan adanya siang dan adanya malam. Nah, ini juga berkaitan dengan bentuk bumi yang sebenarnya. Ketika bumi itu bulat, maka otomatis di dunia ini pasti ada siang dan malam. Sebaliknya ketika bumi itu datar, yang sering diucapkan oleh kaum-kaum penganut bumi datar, ya secara logika gak akan ada siang, gak akan ada malam gitu. Nah, yang ketiga, acuan sebagai pembuatan kalender Masehi. Dan yang terakhir, membuat pergantian musim. Dengan adanya revolusi bumi, musim-musim yang ada di dunia ini tentunya akan berbeda. Di Indonesia, karena kita terletak di garis khatulistiwa, tentunya kita hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Beda lagi dengan negara-negara yang ada di bagian subtropis, yang dimana memiliki 4 musim, seperti musim dingin, musim salju, musim kemarau, dan musim semi. Nah, manfaat dari rotasi bumi, yang pertama, kehidupan manusia menjadi terpadu. Dengan adanya rotasi bumi, kehidupan manusia akan menjadi terpadu karena akan ada siang dan akan ada malam. Siang akan dijadikan sebagai sebagai orang untuk bekerja, orang untuk belajar, dan orang-orang untuk beraktivitas. Dan malam hari akan dijadikan sebagai waktu untuk tidur, sehingga kehidupan manusia akan menjadi lebih terpadu. Beda lagi ketika tidak ada siang malam, contohnya hanya terus siang, maka kehidupan manusia tidak akan terpadu, manusia akan kesusahan untuk beristirahat. Yang kedua, dapat menentukan waktu dengan bayangan sendiri. Contohnya, ketika zaman dahulu, ketika jam belum ditemukan, nenek moyang kita dalam menentukan waktu untuk sholat, tentunya mereka akan menentukan dengan bayangan mereka sendiri. Seperti contoh, ketika kita memasuki waktu sholat duhur, bisa dilihat dengan cirinya, yaitu bayangan kita tidak akan terlihat, bayangan kita tidak akan nampak, karena waktu sholat duhur berkaitan ataupun bertepatan dengan matahari tepat berada di atas kita. Lalu yang ketiga, alat komunikasi dapat digunakan dengan maksimal. Dan yang terakhir, transportasi berfungsi dengan baik. Itu merupakan manfaat ataupun sebagian dari manfaat rotasi bumi. Untuk manfaat dari revolusi bumi, yang pertama, bisa merasakan pergantian musim setiap tahunnya. Tadi Bapak sudah jelaskan bahwasannya dengan adanya revolusi bumi, musim-musim yang ada di dunia ini akan berubah-ubah. Contohnya di Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa memiliki musim ataupun memiliki 2 musim. Yang pertama musim hujan, yang kedua musim
kemarau. Di negara-negara lain di zona ataupun yang terletak di subtropis memiliki 4 musim dan yang lain-lain. Yang kedua, mempunyai sistem penanggalan kalender. Sistem penanggalan kalender Masehi itu dipercaya dimulai dari kelahiran Nabi Isa. Nah, untuk yang ketiga, kita bisa melihat berbagai jenis ataupun berbagai bentuk rasi bintang. Sebagian orang akan percaya mengenai rasi bintang. Nah, adanya rasi bintang itu diakibatkan oleh revolusi bumi. Ketika bumi tidak melakukan revolusi, maka otomatis kita tidak bisa melihat bentuk rasi bintang. Nah, untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini, yaitu dapat dikatakan bahwa rotasi dan revolusi memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Rotasi dan revolusi bumi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hal ini dikarenakan kedua hal tersebut saling bergantungan. Singkatnya, ketika tidak ada rotasi, maka revolusi pun tidak ada. Mungkin materi untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nah, untuk tugas di minggu sekarang seperti biasa, kerjakan LKS bab 4 dari nomor 1 hingga nomor 20. Untuk tenggatnya sampai besok ya, kumpulkan di meja Bapak. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.